langkah penanganan selanjutnya ya. Yang pertama, langkah pertama adalah kita mempersiapkan sangkar. Sangkar ini yang kita persiapkan adalah sangkar yang bersih. Kita sterilkan dulu dengan sabun. Kita bersihkan sebersih mungkin ya. Kemudian keringkan dulu ya. Kalau saya sini biasa menggunakan Sunlight atau Mama Lemon untuk membersihkan sangkar. Untuk penanganan ayam sakit ya. Kemudian ya persiapkan bahan berikutnya, lampu. Ini harus di lampu ya. Nanti saya akan kasih lampu. Kemudian jangan lupa kerodong juga. Jangan lupa kerodong, itu persiapan awalnya. Jadi kemudian tempat yang steril atau aman dan tidak campur dengan ayam yang lain. Kalau saya taruhnya di kamar lah. Ada kamar khusus satu biar ayam itu tidak gabung dengan ayam yang lain. Kemudian tidak kena angin. Tetap ada hangatnya, tapi jangan terlalu hangat sekali, nanti takutnya ya lemes lagi ayam. Oke, itu sementara di step yang pertama ya. Kemudian langkah kedua ya, kita lanjut ya. Langkah kedua kita nyiapin, kalau saya menggunakan ini B-Complex atau B-Black injeksi yang kemasan 20 ml aja biar murah. Kemudian Medoxy LA juga kemasan 20 ml. Medoxy itu ada dua, Medoxy L sama Medoxy LA. Jadi saya menggunakan di sini Medoxy LA. Kemudian ada juga ini kapsul. Saya menggunakannya satu saja untuk Ripol 500. Ini kayaknya tersedia di kios-kios hobi pasti ada. Kemudian ya injeksi ini. Nah, berapa mili? Jadi saya menggunakan ini 0,3. 0,25 atau sampai 0,3 itu tergantung besarnya ayam. Sama juga ini Medoxy LA saya menggunakan 0,3 sampai 0,25 sampai 0,3 tergantung ayam ya. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi diingat ya, ayam pasti drop dan nafsu makannya kurang. Nah, posisi seperti ini karena kita sudah ngambil ayam hutan lah kan gitu, kita loloh ayam hutannya. Saya menggunakan pur, kita bantu ini karena ayam pada saat kondisi drop ayam hutan itu nafsu makannya berkurang ya, kita loloh. Saya menggunakan pur aja, nak dikasih jagung. Pur ini 592 atau 511 boleh. Kemudian saya campur madu dulu sedikit. Ini kan bagus juga untuk pencernaan ya, biar ada juga nutrisi yang masuk. Kalau obat aja nanti nutrisi yang masuk juga susah. Kemudian ini kita kasih air hangat, kita encerkan, tapi jangan terlalu encer. Jangan terlalu encer ya. Nah, kita tunggu ini sampai benar-benar lembut. Ya, posisi ayam hutan sakit, kalau bisa kita kasih yang lembut-lembut dulu. Ya, ini gunanya ya membantu biar ada asupan pakan yang masuk. Ya, kenapa saya gunakan madu? Madu ini sangat bagus untuk membantu pencernaan juga. Itu kadang-kadang ayam hutan kita ini bisa senot. Problemnya bisa juga karena masalah pencernaan. Sampai karena cuaca juga virus ya banyak. Kemudian saya mempersiapkan bahan ini, tisu sama cotton bud. Nah, cotton bud ini fungsinya untuk nanti membersihkan seandainya ada lendir. Ada lendir atau cairan yang kental di wilayah hidung atau di paruh bawah dari dalam itu ada sejenis huruf P atau ada lubang yang ada salurannya ke hidung itu. Itu paruh kalau dibuka nanti atasnya itu ada, di sana ada juga lendir-lendir yang kental biasanya kalau dia terkena senop ya. Persiapannya, jadi ini sekali lagi saya ulang, B-Plex-nya ini yang 20 mili kurang lebih harganya ya 13.000 atau 15.000. Kemudian Medoxy LA yang 20 mili ini kurang lebih kalau nggak salah ya mungkin 20 sampai 30.000. Kemudian Revol ini harganya satu botol ini isinya kalau nggak salah berapa ini ya, paling juga 20 tablet ini harganya 25 kalau 35 kalau di kota saya
yaitu satu aja. Biasanya saya gunakan ini, cukup sekali penanganan ini ayam hutan pulih. Nah, yang terpenting ini kita persiapkan. Jadi sangkar yang sudah bersih, steril, kemudian lampu, ya lampu jaraknya segitu aja. Ya, karena ini kan kita akan kerodong nanti. Kemudian tempat pakan dan tempat air. Kalau tempat biasanya tidak mau makan dia sehari 2 hari itu, tapi kan sudah ada ini yang membantu. Nanti setelah membaik dia mulai makan, jangan lupa sediakan ulat hongkong. Ulat hongkong itu bagus ya. Kemudian ya pepaya atau pisang juga biasanya kalau dia suka ya. Jangan lupa ini. Nanti ini dikerodong, disteril dia. Jadi jauh, tidak kena angin, kemudian jauh sama teman-temannya. Oke. Ya memang harus sabar. Nyawa memang bukan kita yang bisa menentukan dicabut atau tidak, tapi kita kan harus berusaha dulu mengobatinya. Ya. Oke, itu step yang kedua. Nanti step berikutnya lanjut kita karena saya sendiri video nangkap ayam hutannya kayak gimana caranya ya biar tidak cedera. Makasih dulu ya. Pakan tadi, pakan yang kita siapkan tadi kalau sudah lembut atau teraduk dengan madu, kita taruh di tempat plastik yang seperti ini atau plastik kiloan kalau di Bali ya. Ini di ujung plastik itu dilubangi sedikit, nanti biar bisa keluar seperti ini. Ya, jadi ini tidak membuat mempermudah kita meloloh ayam hutan, biar ada keluar seperti ini aja. Nah, ini langsung nanti kita arahkan ke paruh, agak masuk ke sedikit enggak apa, cuma karena kan ini sudah lembut, tidak akan membuat kerongkongannya cedera atau tersedak nanti. Cukup pelan-pelan aja, dikit, kasih dia nelen, terus kasih dikit, kasih dia nelen, gitu prosesnya. Ya, itu tambahannya ya. Jadi biar mempermudah kita meloloh, kemudian mengurangi risiko cedera. Karena ini kan walaupun masuk ke dalam sekali, ke paruhnya agak dalam, biar nggak kesedak, biar dekat dengan tempat makannya atau temboloknya, aman dimasukkan. Ya, jadi nggak cedera ayam nanti pada saat ayam berontak. Itu kalau ayam hutan itu kan riskan berontak dia. Oke. Nah, kemudian step selanjutnya kita akan nangkap ayam hutan. Yang perlu dipersiapkan adalah tali sepatu. Ini apa gunanya? Ini pada saat nanti setelah dapat ayamnya nangkep, kita ikat kakinya. Kenapa gunakan tali sepatu? Itu biar lembut. Pada saat ayam berontak tidak ada cedera. Kemudian caranya nangkep ayam hutan, jangan lupa pakai kerodong. Jangan memakai cuman 2 tangan, free 2 tangan itu, ayam akan cedera nanti. Sedrop-dropnya ayam hutan biasanya kalau masih ada tenaga dia akan berontak. Sejinak-jinaknya juga dia biasanya 90% berontak. Nah, jadi kita gunakan ini untuk nangkepnya. Nah, setelah nangkep nanti udah dapat, pelan-pelan, jangan gerasa-gerusu, cari momennya. Ya, pakai kerodong lah nangkep. Ini karena sendiri saya susah mempraktekannya di HP. Ya, jadi sekilas itu. Jadi kita nangkepnya posisi yang enak, masukkan kerodong, baru kita pelan-pelan tangkap dengan kerodong. Jangan tangkap dengan tangan kosong. Itu riskan, satu riskan bulunya, yang kedua ya berisiko sekali ayam itu patah. Karena ayam hutan ini ya jenisnya ya ayam hutan, berontaknya lumayan. Ya. Nah, ini mumpung ada bantuan alat ya, saya akan praktekkan kita menangkap ayam hutannya ya. Jangan lupa ini ya. Ya pelan-pelan aja. Ini caranya kawan. Ya. Dia pasti berontak. Cuman kalau dengan cara ini ya kita kontaknya dengan
kita kontaknya dengan ayam itu lewat kerodong, jadi diem sudah dia ya. Habis itu baru kita ikat dia. Oke. Nah, kita pelan-pelan aja, kita cari posisi kaki baru kita ikat. Ikatnya juga kuat boleh, karena ini kan sudah menggunakan bahan yang lembut. Jadi kalau kuat pun tidak masalah ikatnya kayak begini. Oke, baru lanjut kita mana duluan ngeloloh atau suntik boleh aja lah. Kalau saya enakan ngeloloh dulu atau membersihkan lendir di hidung ya. Ya, kemudian kita lanjut, kita cek ya. Kalau tekan aja di hidung ini tidak ada lendir, berarti masih aman. Hidung sebelah juga tekan, lendir tidak ada, berarti aman. Kemudian salah satu yang kita cek itu di sini. Nah, kan ada buka paruh tuh, di atasnya ada sejenis belahan di sana. Nah, di sana kita cek. Tapi ini harus benar-benar ini, karena kadang-kadang ayam berontak. Nanti ini kita bungkus dulu ayamnya ya. Nah, ini kita cek. Nah, biasanya di sini ada lendir dia. Ini kalau senotnya sudah parah, lendir kentalnya itu dia di sini. Ini yang membuat bengkak nanti, bengkak ke mata. Nah, ini ada beberapa, masih dikit ini. Nah, ini masih sedikit sekali, tapi sudah mulai ada. Kalau bisa kita gunakan cotton bud yang paling kecil ya. Ini agak besar sedikit. Kita pintir depannya biar mengecil dia. Ini sedikit ada lendir, jadi aman. Jadi pastikan satu kita pencet di sini tidak ada, pencet di sini tidak ada. Kenapa ada muka bengkak? Nah, itu karena lendir itu tidak bisa keluar. Kalau tidak kita bantu atau terlambat ya pasti bengkak nih. Ini kebetulan belum begitu banyak, jadi kita lanjut ke pengobatan selanjutnya, yaitu kita loloh dulu ya. Kita loloh dulu. Saya mau ngambil makannya dulu. Ya, kita buka kembali ya, taruh tangan ini di sini ya, terus jenggernya kita pegang ya, ini masukkan ke dalam, lalu kita pencet secukupnya dulu. Nah, ambil dia nelen pelan-pelan, karena ayam sudah drop ini dia akan tidak nafsu makan. Nah, pelan-pelan masuk ya, kasih jeda sebentar. Ayam tidak mungkin kesedak karena ini kecil anunya, ujungnya itu, jadi makanan itu pelan-pelan dia masuk. Ini masukkan ke dalam, agak ke dalam dikit baru pencet. Makan dia. Sama lagi. Makan lagi dia. Ya, harus sabar dengan ayam hutan, harus sabar, dan kita harus cepat tahu gejalanya, jangan sampai
parah baru kita ngobatin, itu bahaya. Mungkin sama juga dengan begisar, demikian ya. Caranya pelan-pelan. Biar nelen dia. Ini tidak boleh terlalu encer, kemudian tidak boleh terlalu kental juga, biar gampang dia masuk ke tembolok. Sambil kita cek temboloknya itu udah lumayan berisi, kita cek dulu ya, sambil cek, sambil kasih jeda dia untuk kasih makan. Ini untungnya kita pakai gini sama ikat kakinya, pada saat dia berontak dia tidak akan terlalu berontak sekali, jadi aman. Sambil dia angkat-angkat gini biar dia nelen makanannya. Karena ayam seperti ini akan ngorok dulu biasanya kalau kita terlambat. Habis ngorok ini berlendir semua. Kalau ayam sudah drop kemudian tidak bisa ngeluarin lendirnya, lendir itu akan ada di sini, makanya terjadi bengkak muka dia. Nah, ini temboloknya sudah lumayan isi ya. Kita kasih lagi sekali aja. Habis itu baru kita pengobatan. Nanti biarin dulu ini sebentar. Jedain makan obat ya. Ikan nih, klik sih. Oh berlanjut. Klik film jalan kita nah. 55. Gini nih jalan. Ya selanjutnya ya obat ya Medoxis. Saya kurang lebih menggunakan 0,3 lah. 0,3. Karena dia agak kental, jadi prosesnya pelan-pelan ini nyedot. Pelan-pelan aja, sabar. Pastikan ini aman kembali, kita tutup kembali dengan kerodong. Baru kita ini ambil yang lagi satunya vitamin.
ya biplek nih ya. Ini gampang nyedotnya nih. Nah, kita campur. Nah, ini yang terpenting ya, karena ayam utan berontak, tutup ini kita potong, tutup spike tadi ya, kita potong biar jarumnya keluar segitu ya, biar jarumnya itu cuma keluar segitu. Jadi kita pas nancepin itu aman, enak, berani kita nancepin, cep itu nggak terlalu dalam ininya jarumnya. Takutnya pas berontak jarum ini terlalu dalam, itu cedera juga ayam, nanti lama juga proses penyembuhannya ya. Nah, ini cukup 1 kapsul Revol 500 ini untuk membantu dari dalam ya. Cukup kasih nelen ya. Pastikan makanan sudah masuk semua. Nah, baru kita putar ini pelan-pelan ya, putar pelan-pelan. Pelan-pelan seperti ini. Nah, letaknya kita suntik itu di bawah tembolok ini kayak ada huruf V. Bawahnya itu ada daging dada yang paling tebal ya, daging dada yang paling tebal. Jadi kita cross check dulu mana yang paling tebal, kita tandai ya. Ini cukup yang sebelahnya, kalau 0,3 tambah 0,3 0,6 di sini, kita cukup setengahnya di sini, setengah aja ya. Nah, diam ayam di situ, kita ubek sedikit ya. Kemudian di sebelahnya juga sama posisinya, cari daging yang paling tebal, kita tandai ya, kita suntik pelan-pelan. Nah ini pada saat berontak seperti itu, seandainya jarum teman-teman dia tidak begini, ini bisa masuk semua ini jarum, ini bisa bikin ayam kita cedera ya. Ya cukup segitu. Jadi ya itulah fungsi-fungsinya kita merawat ayam hutan ini ya. Jadi ayam hutan ini sensitif, jadi jangan sampai hancur kegantengannya juga pada saat proses pengobatan ya. Kemudian ya persiapkan kita ngikatnya ini, buka pelan-pelan. Jangan menggunakan tali yang tidak lembut, bahaya, ini bisa cedera nanti. Sambil perhatikan di sini tidak ada luka. Kalau luka harus diobati, kadang-kadang kan tidak terlihat ya. Lus-lus dia. Baru kita prosesnya ke kandang. Bisa ini harus jangan digabung sama ayam yang lain, takutnya yang lain kena ya. Kita pelan-pelan. Baru kita todong selanjutnya ya. Baru kita selanjutnya todong. Oke, masukkan. Oke, segitu aja dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jaga terus kesehatan ayam hutan, siapa tahu di musim ini ayam hutan kita kena sakit ya. Salam dari Jack 87 Bali, terima kasih.